haleluya. Selamanya, haleluya, 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 haleluya. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Allah yang kami percaya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Engkau menolong kami, Allah kami yang hidup. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
yang tak pernah mengecewakan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sungguh memerlukan firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang menuntun kami di dalam kebenaran. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikannya kepada kami. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Suatu hari seorang pengusaha bertanya kepada saya, "Pak, apakah Tuhan itu benar-benar ada?" Saya jawab, "Tentu saja dia ada." "Apa yang membuat Bapak bertanya seperti itu?" tanya saya kepada yang bersangkutan. Pengusaha ini berkata, "Kalau Tuhan itu memang sungguh-sungguh ada dan mengasihi umatnya, mengapa ia membiarkan saya mengalami masalah?" Lalu ia menceritakan persoalan yang ia hadapi dalam usahanya. Sebagaimana lazimnya seorang gembala jemaat, saya berkata kepada yang bersangkutan, "Sebaiknya Bapak berdoa memohon pertolongan Tuhan." Menanggapi nasihat saya ini, sang pengusaha yang masih muda tersebut langsung menukas. "Doa? Saya sudah berdoa, Pak. Sebelum memulai usaha tadi, saya berdoa. Sementara saya mengerjakan usaha tersebut, saya juga berdoa memohon agar Tuhan memberkatinya. Sekarang, ketika saya mengalami masalah, saya terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bahkan saya juga berpuasa. Namun, masalah yang saya hadapi bukannya menjadi beres, malahan semakin bertambah ruwet. Di manakah Tuhan di dalam masalah yang saya alami? Kalau Dia sungguh-sungguh ada, mengapa Ia tidak mengabulkan permohonan saya? Saya rasa bukan hanya pengusaha tadi yang pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Saya duga banyak di antara saudara yang pernah mengajukan pertanyaan yang sama. "Tuhan, di manakah Engkau di tengah masalah yang sedang aku hadapi? Mengapa Engkau tidak mengabulkan permohonan pertolongan yang aku panjatkan kepadamu?" Pernahkah saudara mengajukan pertanyaan seperti itu? Kalau saudara pernah melakukannya, kalau saudara sedang bertanya seperti itu, atau kalau saudara suatu hari nanti bertanya seperti demikian, saya mau memberitahu saudara bahwa sesungguhnya saudara tidak seorang diri. Di dalam Alkitab berulang-ulang ditulis tentang orang-orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Di dalam kitab Mazmur berkali-kali dicatat pertanyaan sang pemazmur kepada Tuhan tentang hal yang sama. Berkali-kali ia berkata, "Tuhan, janganlah berdiam diri." Artinya, "Tuhan, di manakah Engkau di dalam masalah yang sedang aku alami?" Salah seorang yang dicatat dalam Alkitab bahwa ia pernah mengajukan pertanyaan seperti itu adalah Nabi Habakuk. Yang bersangkutan bukan seorang anggota jemaat biasa. Ia bukan seorang yang sekadar hadir dalam ibadah dan sama sekali tidak terlibat dalam pelayanan. Bukan. Habakuk adalah seorang nabi. Artinya dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Artinya dia adalah orang yang memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga dapat mendengar suara Tuhan. Ternyata walaupun dia adalah seorang nabi, Habakuk juga pernah mengajukan pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan tersebut dicatat secara lugas di dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat hal tersebut. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4.
ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalimat ini menjelaskan bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang memperoleh pesan dari Tuhan dalam penglihatan. Yang menarik, sebagai latar belakang dari pesan yang ia terima tersebut, Habakuk terlebih dulu menguraikan percakapan yang ia lakukan dengan Tuhan. Percakapan yang berisi curahan hatinya kepada Tuhan. Yaitu seperti yang dicatat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Perhatikan nada dari curahan hatinya ini. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dengan lugas Habakuk mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Ia berkata, mengapa aku berteriak dalam doa dan engkau tidak mendengar? Mengapa aku berseru meminta pertolongan dan engkau tidak juga menolong? Pernahkah saudara berkata seperti itu kepada Tuhan? Mari kita teruskan dengan ayat 3 dan 4. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di sini Habakuk mengeluh dengan berkata, lihat keadaan di sekitarku. Sekarang menjadi kacau balau. Penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, hukum tidak lagi ditegakkan dan keadilan menjadi terbalik. Mengapa engkau membiarkan semua ini terjadi? Artinya Habakuk mempersalahkan Tuhan karena tidak segera membereskan keadaan seperti yang menjadi harapan dan doanya. Ia menuntut pertanggungjawaban Tuhan. Habakuk adalah seorang nabi yang melayani Tuhan di negeri Yehuda pada saat negeri itu sedang menjelang kepada keruntuhannya. Kekacauan, ketidakadilan, dan penindasan terjadi di mana-mana. Hukum tidak lagi ditaati. Di saat yang sama, negeri Asyur yang berada di utara juga mulai mengalami kemerosotan. Negeri Asyur yang sebelumnya telah mengalahkan negeri Israel dan membuang 10 suku Israel ke berbagai penjuru dari wilayahnya. Kerajaan Asyur dengan ibu kota Niniwe yang seperti telah kita bahas 2 bulan yang lalu, yaitu ketika kita mempelajari Mazmur pasal 46 dengan tema Selah, yang tentaranya pernah mengepung ibu kota negeri Yehuda, yaitu Yerusalem, sekarang sedang menuju kepada keruntuhannya. Di saat yang sama, kerajaan Babel sedang bangkit dan akan mengalahkan Asyur. Babel atau Kasdim yang diperintah oleh Nebukadnezar yang kekejamannya tidak kalah dibandingkan Asyur, sedang mengambil alih wilayah Asyur dan siap untuk melumatkan Yehuda serta kota Yerusalem. Di dalam suasana seperti itu, dan sebagaimana yang dicatat di Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11. Tuhan menanggapi keluhan dan curahan hati Habakuk dengan berkata, kalau saja engkau mengetahui apa yang sebentar akan aku kerjakan, engkau pasti akan tercengang-cengang. Sebab bukannya memenuhi permintaanmu, justru aku akan membangkitkan Kasdim atau Babel yang garang dan ganas untuk menyerbu negerimu. Artinya Tuhan berkata,
Sebaliknya dari mengabulkan permohonan Habakuk, ia akan mendatangkan kesukaran yang lebih besar atas negeri Yehuda. Dapat kita bayangkan betapa bertambah galaunya hati Habakuk. Masalah yang sedang ada di hadapannya bukannya dibereskan, malahan sekarang Tuhan mengizinkan persoalan yang lebih besar akan ia hadapi. Di manakah Tuhan di tengah masalah kita? Masihkah ia dapat diandalkan? Tidaklah mengherankan di ayat selanjutnya, yaitu Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17, Habakuk mempertanyakan maksud Tuhan di balik semua yang telah dan akan ia izinkan tersebut. Hal inilah yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Yaitu belajar untuk memahami maksud Tuhan di dalam masa sukar yang dialami oleh umatnya. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup dengan tetap teguh di masa sukar. Stay strong in tough times. Tetap teguh termasuk ketika Tuhan tidak juga kunjung mengabulkan doa-doa kita. Untuk itu mari kita membaca jawaban Tuhan kepada pertanyaan Habakuk tadi. Yaitu dengan membaca Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk berkata demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Maksudnya pada lempengan batu. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya baca ulang kalimat terakhir dari ayat 4 ini. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini merupakan jawaban yang sangat penting bagi semua orang yang sedang merasa galau. Karena sama seperti Nabi Habakuk, kesukaran yang ia hadapi semakin bertambah berat. Ini adalah firman Tuhan yang harus dipahami oleh semua orang yang merasa frustrasi. Karena seperti Habakuk, doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bacalah kalimat tersebut bersama dengan saya. Katakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jawaban Tuhan ini sedemikian pentingnya, sehingga di dalam kitab Perjanjian Baru, kalimat ini dikutip 3 kali. Yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani pasal 10 ayat 38. Kalimat yang artinya kepada Habakuk Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Habakuk berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku?
Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk mengeluh. Mengapa engkau membiarkan masalah menimpa umatmu? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk bertanya, mengapa engkau mengizinkan masalah yang sedang dialami oleh bangsa Yuda semakin bertambah berat? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk bertanya, bukankah bangsa Babel lebih jahat dibandingkan umatmu, Yehuda? Sekarang, bukannya engkau menghukum Babel, malahan engkau memakai mereka sebagai alatmu untuk menghukum umatmu sendiri. Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Kalau ketika saudara mendengar uraian firman Tuhan ini, dan saudara bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku? Dengar, ini jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Kalau saudara bertanya, berapa lama lagi Tuhan wabah ini akan kami alami? Dengar, ini jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Kalau saudara dalam rasa frustrasi berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau melihat bahwa kesulitan yang kualami karena wabah ini sudah mencapai batas dari kemampuanku untuk menanggungnya. Aku benar-benar dalam keadaan terjepit dan putus asa. Di manakah engkau? Dengar, ini jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Apakah dasar bagi kita untuk mempercayai Tuhan ketika ia tidak kunjung menjawab doa kita seperti yang kita inginkan? Di dalam Habakuk pasal 2, ayat 2-3 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang harus kita percayai tentang Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah. Dia adalah pribadi yang berdaulat, maha tahu, dan rancangannya bersifat sempurna. Karena dia bersifat maha tahu, sedangkan pengetahuan kita terbatas, maka sebagai akibat, acap kali kita salah memahami tentang maksud dan niatan hatinya. Khususnya ketika apa yang ia kerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Di dalam situasi seperti itu, acap kali orang berpikir, nampaknya Tuhan tidak mampu mengerjakan apa yang aku inginkan. Kalaupun mampu, ia tidak mau untuk melakukannya. Padahal jelas bahwa keinginanku adalah yang terbaik. Oleh karena itu, lebih baik aku menangani masalah ini dengan kemampuanku sendiri. Dengan berpikir seperti itu, sesungguhnya kita telah menganggap bahwa diri kita adalah Tuhan. Kita menilai bahwa pengetahuan dan kemampuan kita lebih daripada hikmat dan kesanggupan Allah. Kita meninggikan diri kita sendiri serta meremehkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 4 tadi, Tuhan berfirman seperti demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada artinya adalah orang yang menyombongkan dirinya. Yaitu dengan menganggap bahwa ia lebih pandai dan lebih mampu daripada Tuhan. Orang itu dikatakan tidak lurus hatinya. Tidak lurus. Karena yang bersangkutan tidak berpikir secara objektif. Namun menilai dirinya berdasarkan pandangannya sendiri secara subjektif. Tetapi kalau saja orang tersebut mampu melihat keadaan berdasarkan sudut pandang Allah yang berdaulat dan yang hikmatnya tidak terbatas, maka ia tidak akan menjadi marah ketika Tuhan bekerja
tidak seperti yang ia inginkan. Ia percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dan lakukan adalah yang tersempurna. Apapun jawaban Tuhan terhadap doanya, bahkan kalaupun itu tidak seperti yang ia harapkan, tetap jawaban itu adalah yang terbaik bagi hidupnya. Video klip berikut yang merupakan iklan dari surat kabar The Guardian yang terbit di Amerika akan menolong kita untuk memahami betapa pentingnya untuk melihat suatu keadaan dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau kita memandang suatu peristiwa hanya secara sepotong saja dan dari sudut pandang yang sempit, maka acap kali kita akan keliru dalam menarik kesimpulan. Video ini merupakan video yang sudah sangat lama. Sehingga gambarnya tidak setajam seperti gambar video di zaman sekarang. Hanya saja, walaupun kualitas gambarnya tidak tajam, namun pesan yang disampaikan melalui video ini sangatlah tajam. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Memang bila video tersebut hanya dilihat secara sepotong, maka yang kita lihat adalah seorang anak muda dengan pakaian berandalan sedang bermaksud untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Atau seorang pemuda berandalan yang sedang berniat untuk menjamret tas milik seorang laki-laki setengah baya. Tetapi kalau kita melihat video tersebut secara utuh dan dari sudut pandang yang lebih luas, barulah kita akan mengetahui tentang peristiwa yang sesungguhnya. Yaitu seorang anak muda yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang laki-laki setengah baya dari tertimpa bahan bangunan yang runtuh. Sekarang dari merasa jengkel terhadap pemuda tadi, pandangan kita terhadap dirinya menjadi berubah. Yaitu kita mengagumi sikap heroik yang ia lakukan. Dan memuji kerelaan dirinya untuk menanggung risiko demi keselamatan orang lain. Hal yang sama akan kita alami kalau kita dapat melihat semua peristiwa dari sudut pandang Tuhan. Sudut pandangnya yang jauh lebih luas, lebih utuh, dan lebih sempurna dibandingkan pengetahuan kita. Sehingga sebaliknya dari merasa jengkel, frustrasi, dan marah kepada Tuhan karena ia tidak bekerja seperti yang kita inginkan, kita akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Hal seperti itu pernah saya alami di waktu kita akan membangun gedung gereja di Bandung lebih dari 24 tahun yang lampau. Lahan untuk gedung gereja telah kita beli dengan menggunakan dana kredit dari bank. Izin mendirikan bangunan atau IMB gedung gereja sudah kita peroleh secara resmi dari pemerintah Kota Bandung. Namun saat akan membangun, berbagai hambatan kita alami. Sampai akhirnya proyek pembangunan gedung gereja tersebut harus kita hentikan. Setelah 2 tahun proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan, suatu hari tanpa alasan yang jelas, saya merasa di dalam hati saya dorongan yang sangat kuat untuk mengumpulkan para pengurus gereja. Malam itu dalam pertemuan dengan para pengurus gereja, saya mengajak mereka untuk melunasi pinjaman dari bank yang tadi telah saya ceritakan. Padahal bunga kredit bank yang kita peroleh untuk membeli lahan tersebut sangatlah rendah. Tetapi singkat cerita, dalam pertemuan tersebut para pengurus gereja bersepakat untuk menyelesaikan pinjaman pada bank tadi. Tanpa diduga, sebulan kemudian, yaitu sesudah kita melunasi kredit dari bank tadi, terjadilah goncangan ekonomi secara nasional. Suku bunga bank melonjak dengan sangat cepat sampai akhirnya mencapai
80%. Saudara tentu ingat peristiwa itu. Bukan itu saja. Bank yang memberi kredit untuk membeli lahan tadi mengalami likuidasi. Sekarang, kalau saya melihat ke belakang, saya dapat berkata, puji Tuhan. Kalau saja pembangunan gedung gereja kita tadi tidak mengalami hambatan, sehingga harus dihentikan. Entah berapa banyak pinjaman dari bank yang akan kita gunakan. Bukan itu saja. Entah berapa besar bunga yang harus kita bayar sebagai akibat dari kenaikan suku bunga kredit dari bank pada saat itu. Namun Tuhan mengatur semuanya. Sehingga kita tidak usah mengeluarkan dana untuk membayar bunga bank yang sangat tinggi tersebut. Tuhan mengaturnya. Sehingga lahan itu terbeli dengan lunas sebelum terjadi krisis. Dan kita dapat mengalihkan pembangunan gedung gereja ke tempat yang sekarang kita berada. Walaupun saat pembangunan gedung gereja tadi terhenti, di dalam hati saya bertanya, di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak menjawab doa kami? Bukankah kami membangun gedung gereja dengan berdoa terlebih dulu? Mengapa sekarang pembangunan ini terhenti? Sekarang kita tahu bahwa Tuhan memang adalah sang penguasa sejarah. Apapun yang ia rencanakan selalu yang terbaik. Apapun yang menjadi jawaban yang ia berikan terhadap doa-doa kita selalu yang tersempurna. Kalau kita percaya akan hal ini, maka kita dapat melewati semua keadaan tanpa merasa frustrasi. Namun di dalam damai sejahtera. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Ia tidak pernah ingkar janji. Walaupun jawaban yang ia berikan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Namun yang pasti tidak akan pernah bertolak belakang dengan apa yang ia firmankan. Hal tersebut Tuhan utarakan di dalam Habakuk pasal 2, ayat 2 dan 3 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, kata Habakuk. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Orang sementara berjalan dapat membaca tulisan, catatan tentang penglihatan tadi. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Perhatikan. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Di sini Tuhan menyuruh agar Habakuk menuliskan penglihatan yang ia peroleh tentang firman Tuhan mengenai kerajaan Babel pada loh-loh batu. Supaya dengan demikian orang dapat membacanya sebelum peristiwa tersebut terjadi. Kemudian Tuhan berkata, bahwa penglihatan yang diperoleh Habakuk pasti akan tergenapi dengan tidak menipu. Artinya pada saatnya nanti orang akan dapat melihat bukti dari kebenaran tentang apa yang Tuhan firmankan. Di saat itu orang akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang ia janjikan. Apa yang ia katakan pasti akan digenapinya. Kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya tersebut mengingatkan saya kepada kesetiaan seorang ayah dalam menggenapi janjinya kepada anaknya. Seorang ayah yang bernama Samuel yang hidup di kota Spitak, Armenia, yang pada masa itu masih termasuk wilayah dari Uni Soviet. Kisah yang beberapa kali pernah saya ceritakan kepada saudara. Hari itu tanggal 7 Desember tahun 1988. Samuel dan istrinya Daniel melepas anaknya Arman yang masih berusia 7 tahun untuk berangkat ke sekolah. Sebelum Arman berangkat, sang ayah sempat berkata, "Nak, belajarlah dengan baik. Jangan takut. Apapun yang terjadi, Papa akan ada di sana untuk menolong dirimu."
Memang Samuel acap kali mengucapkan kalimat tersebut kepada Arman untuk membesarkan hati anaknya. 5 jam kemudian, tepat menjelang tengah hari, tanpa diduga gempa bumi yang dahsyat melanda Armenia. Gempa bumi dengan skala 6,9 Richter yang mengakibatkan kerusakan atas 40% dari wilayah Armenia dan memakan korban lebih dari 50.000 jiwa. Gempa bumi yang sangat hebat ini membuat 500 juta orang di Armenia kehilangan rumah serta meluluh lantakkan kota Spitak. Di tengah suasana yang kalang kabut itu, Samuel segera berlari ke sekolah dari anaknya. Sewaktu tiba di tempat itu, ia dapati bahwa gedung sekolah tersebut telah runtuh dan rata dengan tanah. Memang 2/3 dari jumlah korban yang tewas pada hari itu adalah anak-anak usia sekolah. Sebab pada saat gempa bumi terjadi, mereka sedang belajar di dalam kelas mereka masing-masing. Samuel segera mencari letak di mana kira-kira ruang kelas tempat anaknya berada. Dengan tangannya ia berusaha untuk menggali runtuhan dari gedung sekolah tersebut. 2 jam tanpa henti Samuel terus menggali dengan tangannya. Beberapa orang tua murid datang dan mereka bergotong royong untuk membongkar runtuhan yang ada. 5 jam. 10 jam berlalu. Dan mereka terus bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa beristirahat. Sebab mereka sedang berpacu dengan waktu. 24 jam. 30 jam. 36 jam kemudian, Samuel mendengar suara yang lemah dari balik reruntuhan. Tolong, tolong. Dengan sekuat tenaga Samuel dan orang-orang yang membantunya berusaha untuk membongkar reruntuhan yang ada. 2 jam kemudian, sesudah selama 38 jam, mereka bekerja tanpa beristirahat sama sekali. Akhirnya Samuel mendengar suara, "Papa, Papa." Perjuangannya tidak sia-sia. Ia menemukan anaknya, Arman, dan ke-13 orang temannya sedang meringkuk di bawah dinding yang roboh dan yang menahan reruntuhan di atas mereka. Ditolongnya anaknya keluar. Sambil memeluk sang ayah, Arman berkata, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku pasti akan mencari kita. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji, apapun yang terjadi nak, Papa akan ada di sana untuk menolong dirimu." Hari itu, kesetiaan seorang ayah terhadap janjinya telah menyelamatkan nyawa dari 14 orang anak. Apabila seorang ayah dapat bersikap setia kepada janji yang ia ucapkan kepada anaknya, terlebih lagi Tuhan kita. Dia setia. Apabila kita mempercayai kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya, maka ketika kita harus menanti penggenapan dari janjinya, kita tidak akan merasa frustrasi. Apapun jawaban yang ia berikan, kita tidak akan merasa kecewa. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat di dalam menggenapi janjinya. Demikian juga dia tidak pernah tergesa-gesa di dalam mewujudkan firman-Nya. Hikmat-Nya tidak terbatas. Sehingga ia tahu kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Itu sebabnya di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3, ia berkata seperti demikian. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat, perhatikan, nantikanlah itu. Nantikanlah itu. Saya ulang, nantikanlah itu. Alasannya, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertangguh. Di sini Tuhan berfirman kepada Habakuk. Apabila penggenapan dari janjinya seakan-akan berlambat-lambat, maka Habakuk harus menantikan hal tersebut. Karena janjinya itu pasti dan sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya tidak akan pernah terlambat. Memang bisa jadi menurut pandangan manusia, Tuhan seakan-akan berlambat-lambat dalam bekerja. Padahal sesungguhnya ia tidak pernah bertangguh dalam bertindak. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai suatu keterlambatan, sesungguhnya tidaklah demikian adanya di mata Tuhan. Rencananya selalu sempurna. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang suka membuat roti, tentu mengetahui tentang pentingnya ketepatan mengenai waktu. Langkah pertama yang saudara lakukan dalam membuat roti adalah dengan terlebih dulu mencampur adonannya. Tepung terigu, gula, telur, mentega, ragi, air, serta berbagai bahan yang lain. Saudara campurkan menjadi satu dengan ukuran yang tepat. Kemudian saudara menaruhnya pada suhu yang tepat. Dan menunggu sampai adonan tersebut mengembang. Pada waktu yang tepat, saudara memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang dengan suhu yang tepat pula. Lebih lanjut, pada waktu yang tepat, saudara mengeluarkan roti itu dari dalam oven. Dan jadilah makanan yang dapat dinikmati. Kata kunci di sini adalah mencampur bahan yang diperlukan menjadi satu dengan ukuran yang tepat. Dan mengolahnya dengan panjang waktu yang tepat. Apabila bahan-bahan tersebut tidak diolah, kita tidak akan dapat menikmatinya. Orang tidak akan dapat memakan tepung terigu ataupun mentega dengan begitu saja. Bahkan kalau telur dan gula dimakan dengan begitu saja tanpa diolah terlebih dulu, orang juga tidak akan dapat menikmati kelezatannya. Hanya sesudah diolah dengan ukuran yang tepat dan dengan panjang waktu yang tepat, barulah semua itu akan menjadi roti yang dapat dinikmati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita memandang bagian-bagian dari kehidupan kita tanpa melihatnya sebagai suatu adonan di tangan Tuhan, maka bagian-bagian tersebut kemungkinan tidak dapat kita nikmati sebagaimana yang seharusnya. Ada bagian seperti tepung terigu yang tidak dapat kita nikmati. Ada pula bagian yang seperti gula, mentega, yang kalau kita nikmati secara berkelebihan, justru akan menjadikan tubuh kita tidak sehat. Tetapi kalau semua itu berada di tangan Tuhan, dan ia mencampurnya menjadi satu, serta mengolahnya di dalam hikmat-Nya, dengan ukuran waktu yang tepat, maka hasil akhirnya akanlah indah, sehat, dan dapat kita nikmati. Sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Ia tahu bagaimana merangkai seluruh perjalanan kehidupan kita dan mengolahnya dengan tepat. Sehingga pada waktunya semua itu akan berakhir dengan indah. Yang perlu kita lakukan adalah sama seperti yang Tuhan katakan kepada Habakuk, yaitu menanti dengan sabar dan dengan iman. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai bahwa Dia pasti akan mengenapi firman-Nya tepat pada waktunya. Memang hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Namun apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat,
Karena dia adalah sang penguasa alam semesta. Dan kita percaya bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia adalah pribadi yang setia. Serta kita percaya bahwa dia selalu menggenapi firman-Nya tepat pada waktunya. Karena hikmat-Nya tidak terbatas. Maka apapun jawaban yang ia berikan terhadap doa kita. Kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebaliknya dia merasa frustrasi dan kecewa kepada Tuhan, kita dapat menghadapi hari esok dengan penuh pengharapan dan sukacita. Sebaliknya dia rasa gundah, kita dapat melewati hari-hari yang kita jalani di dalam damai sejahtera. Kasih-Nya telah ia buktikan melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus sampai mati di kayu salib. Kuasa-Nya telah ia buktikan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Kesetiaan-Nya telah ia buktikan melalui penyertaan dan tuntunan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Sebentar saya akan berdoa untuk semua saudara. Kita akan membawa beban dalam kehidupan kita kepada Tuhan dengan percaya bahwa ia pasti akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita tepat pada waktunya. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dulu menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Dan sudah saya berdoa, kita akan meneruskannya dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Melalui perjamuan kudus tersebut, kita akan mengangkat iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Ia yang berjanji pasti akan menggenapi janjinya. Kita percaya bahwa Ia yang berfirman pasti akan menggenapi firman-Nya dengan indah sesuai dengan rencananya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa Dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa Dia lakukan? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama. Mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan kata-kata yang terakhir Dia ucapkan, it is finished, it is complete. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.